Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Dia merdeka dari segala beban. Orang yang hidup di dalam kasih, dia bebas dari kebencian. Orang yang bebas dari kebencian, bebannya terlepas, sakitnya hilang, masalahnya ditolong oleh Tuhan, dia ada kekuatan baru, dia ada pemulihan, dan dia ada keajaiban dalam hidupnya dan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih berdamai dengan semua orang. Orang yang hidup di dalam kasih, kedatangannya dinantikan oleh banyak orang. Orang yang hidup di dalam kasih, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih. Yang pertama, ia suka mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 13, 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Orang yang hidup di dalam kasih tidak mau berlama-lama tinggal di dalam kesal, marah, atau kecewa. Cepatlah untuk mengampuni, jangan berlama-lama dengan amarah dan kesal kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus bisa mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Dan kita hidup berdamai dengan semua orang. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih, orang itu suka berdamai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 9. Orang yang hidup di dalam kasih lebih memilih untuk berdamai daripada berseteru. Usahakanlah untuk hidup dalam damai dengan orang lain. Bahkan jikalau Tuhan berikan kesempatan, jadilah pendamai antara orang yang bertikai, antara orang yang berseteru. Orang yang hidup damai itu hidupnya bebas dari beban, hidupnya bebas dari masalah, hidupnya sukacita. Haleluya. Ciri yang ketiga, orang itu suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Ini luar biasa. Orang yang hidup di dalam kasih, dia suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih akan suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Semakin kita akrab dengan seseorang, semakin lagi diri kita akan menjadi seperti orang tersebut. Jikalau kita akrab dengan Tuhan, maka pribadi Tuhan Yesus Kristus akan melekat di dalam kehidupan kita. Jadi hiduplah erat di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Dan dia memberkati banyak orang. Haleluya, ini luar biasa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang keempat, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih, orang itu rendah hati dan tidak sombong. Mazmur 149 ayat yang keempat. Orang yang hidup dalam kasih menyadari penuh bahwa semua anugerah, berkat dan kebaikan datangnya dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk bermegah atas dirinya sendiri. Semua yang ia miliki, semua yang ia dapatkan, semua semata-mata datangnya dari Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam kasih, dia bisa menyadari seperti ini. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam kasih,
Dia pikir kalau dia dapat berkat itu dari kemampuannya, dari kerja kerasnya, dari usahanya, sehingga ia melupakan akan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan saja dilupakan, apalagi orang lain. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, hiduplah di dalam kasih dan terus tinggal dalam kerendahan hati. Ini luar biasa saudara kasih dalam nama Tuhan. Biarkanlah sukacita kita untuk hidup di dalam kasih terus menerus bertambah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kasih dan melakukan seperti Tuhan telah mengasihi kita. Hari ini mulailah dengan hidup di dalam kasih, hidup dalam kemerdekaan, hidup tanpa kebencian, terlepas dari beban-beban, hidup dari permasalahan. Dan biarlah kita ini berdamai dengan semua orang. Kedatangan kita dinantikan oleh banyak orang, dan kita ditunggu-tunggu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika di dalam hati kita ada niat, ada keinginan untuk hidup di dalam kasih, maka kasih Tuhan akan menguasai kita, akan dicurahkan atas hidup kita. Dan dimanapun kita berada, orang itu nyaman, orang itu aman, orang itu diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin.